Aku hadiri sidang perceraianku dengan membawa mobil mewah, hingga membuat mertua dan pelakor yang dibela pingsan karena bukti yang aku bawa. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Aku masih ingat dengan jelas hari itu. Hari di mana aku menerima lamaran dari lelaki yang kini menjadi ayah dari anak-anakku. Semuanya terasa begitu sempurna, seperti mimpi yang akhirnya menjadi kenyataan. Dia datang dengan setelan jas biru navy, membawa senyum lebar dan mata berbinar yang membuatku yakin bahwa aku telah memilih orang yang tepat. Aku, seorang guru sekolah dasar sederhana, tidak pernah membayangkan akan menikah dengan seorang pria yang saat itu tampak begitu mapan. Dia bekerja di sebuah perusahaan besar sebagai manajer pemasaran, bergaji tinggi, punya jejaring luas, dan tutur katanya selalu memikat siapapun yang mendengarnya. Dalam pandangan banyak orang, aku wanita beruntung yang berhasil mendapatkan pangeran di antara sekian banyak laki-laki di luar sana. Keluargaku pun menyambutnya dengan hangat. Ibuku bahkan meneteskan air mata bahagia ketika cincin melingkar di jariku. Ayahku yang biasanya keras, bahkan tampak melunak di hadapan calon menantunya itu. Semua orang menyebut kami pasangan serasi. Aku yang lembut dan sederhana, serta dia yang percaya diri dan penuh ambisi. Hari pernikahan kami menjadi pesta yang tidak akan pernah kulupakan. Gaun putihku menjuntai, dihiasi renda-renda yang membuatku terlihat seperti putri. Dia menatapku penuh bangga di pelaminan, sementara para tamu memberi doa agar rumah tangga kami langgeng hingga akhir hayat. Aku tersenyum lebar, dalam hati berjanji akan menjadi istri yang baik, setia, dan selalu mendukung suami dalam suka maupun duka. Beberapa tahun pertama pernikahan memang indah. Dia rajin pulang tepat waktu, sering mengajakku makan malam, dan selalu menyempatkan diri mendengarkan ceritaku sepulang mengajar. Jika aku lelah, dia dengan sabar memijat pundakku. Jika aku sakit, dia rela menunda pekerjaannya untuk menemaniku ke dokter. Namun, kebahagiaan itu ternyata hanya berlangsung sementara. Perlahan-lahan, aku mulai merasakan ada yang berbeda. Perubahan kecil yang awalnya kuanggap wajar, ternyata semakin hari semakin nyata. Dia mulai sering lembur. Katanya ada banyak target yang harus dicapai. Aku percaya begitu saja, karena kupikir begitulah konsekuensi dari pekerjaan dengan jabatan tinggi. Tapi kemudian, hal-hal kecil mulai terasa janggal. Parfum asing menempel di kemejanya, padahal aku tahu persis aroma parfum yang biasa dia pakai. Lalu ada struk restoran mahal di saku celana, padahal dia bilang sedang makan malam dengan klien di warung sederhana dekat kantor. Aku mencoba mengabaikan, menenangkan diriku bahwa itu hanya prasangka. Namun, semakin aku berusaha menutup mata, semakin jelas tanda-tanda itu muncul. Ponselnya kini selalu dikunci dengan pola yang tidak pernah kuberitahukan. Jika ada pesan masuk, dia buru-buru menyembunyikan layar. Pernah suatu malam, ketika aku terbangun untuk minum, aku melihatnya duduk di ruang tamu, tertawa kecil sambil mengetik di ponsel. Saat kusapa, dia terkejut dan langsung menutup aplikasinya. Hati kecilku mulai menjerit, tapi aku masih berusaha menyangkal. Mungkin dia hanya sedang banyak pekerjaan. Batinku mencoba meyakinkan diri sendiri. Sampai akhirnya, aku benar-benar tidak bisa lagi menutup mata. Hari itu, aku menemukan lipstik berwarna merah menyala di dashboard mobilnya. Bukan milikku. Aku tidak pernah menyukai warna mencolok. Aku hanya bisa terdiam, memegang benda itu sambil menahan air mata. Ketika aku bertanya, jawabannya hanya singkat. Itu punya teman kantor. Dengan wajah datar, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Aku masih mencoba bertahan, mencoba mengingat semua janji dan sumpah setia yang pernah dia ucapkan di pelaminan. Aku berharap dia hanya tersesat sebentar dan akan kembali padaku. Tapi kenyataannya, semakin aku berusaha memperbaiki, semakin dia menjauh. Yang lebih menyakitkan, mertuaku, orang tua yang seharusnya bisa menjadi penengah, justru sering menyudutkanku. Kalau suami pulang telat, itu karena dia kerja keras. Kamu jangan cemburu buta terus. Begitu kata ibu mertuaku suatu hari. Aku hanya bisa menunduk, menahan perih di dada. Mereka selalu membela anak lelakinya,
Seakan aku ini hanya numpang hidup dan tidak punya hak bersuara. Setiap kali aku mencoba membuka pembicaraan tentang masalah rumah tangga, mertua akan langsung memotong. Istri itu tugasnya melayani, bukan mengatur. Aku menahan semua rasa sakit itu sendiri. Malam-malamku penuh dengan tangis dalam diam, sementara di hadapannya aku tetap tersenyum, berharap bisa menjaga rumah tangga tetap utuh. Aku tidak ingin anak-anakku tumbuh tanpa ayah. Meski semakin lama aku merasa aku sendiri yang berjuang di medan perang ini. Aku masih ingat jelas sebuah malam yang membuatku benar-benar sadar. Malam di mana dia pulang larut, dengan aroma parfum wanita yang sangat menyengat. Ketika kutanya, dia malah menatapku dengan wajah penuh kejengkelan. Jangan jadi istri cerewet. Kalau tidak suka, kamu bisa keluar dari rumah ini, katanya dengan suara lantang. Hatiku hancur berkeping-keping. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantungku. Laki-laki yang dulu begitu manis, kini tega mengusirku dari rumah yang kami bangun bersama. Sejak saat itu, aku tahu bahwa rumah tangga kami tidak lagi sama. Awal yang begitu indah kini berubah menjadi luka yang dalam. Dan aku mulai sadar, mungkin kebahagiaan yang dulu kurasakan hanyalah ilusi semata. Sebuah dongeng manis yang kini berubah menjadi mimpi buruk. Hidupku terasa seperti berdiri di atas es tipis. Setiap hari aku berpura-pura tersenyum, meski di dalam hati aku selalu dihantui pertanyaan yang sama. Benarkah suamiku selingkuh? Aku ingin percaya bahwa dugaanku salah. Aku ingin meyakinkan diriku sendiri bahwa semua kecurigaan itu hanyalah rasa cemas berlebihan. Namun, semakin aku berusaha menutup mata, semakin banyak tanda yang membuatku sulit mengingkarinya. Pernah suatu malam, sekitar pukul 11, aku mendengar ponselnya berdering. Nama yang muncul di layar hanyalah nomor tak dikenal. Aku sempat ragu untuk menjawab, tapi rasa penasaranku mengalahkan segalanya. Dengan tangan bergetar, aku mengangkatnya. Sayang, kamu belum tidur. Suara seorang perempuan terdengar lembut dari seberang. Aku terdiam. Jantungku berdetak kencang. Wanita itu terkejut mendengar suaraku, lalu buru-buru menutup telepon. Aku langsung menoleh ke arah suamiku yang saat itu sedang mandi. Saat ia keluar, aku menunjukkan panggilan itu. Siapa yang barusan telepon? Tanyaku dengan suara gemetar. Dia hanya melirik sekilas, lalu dengan santai menjawab, "Klien, kamu jangan suzon terus." Aku ingin marah, ingin menjerit, tapi akhirnya aku hanya diam. Air mataku menetes begitu saja. Sementara dia kembali merebahkan diri di tempat tidur. Tidur pula seakan tidak ada yang terjadi. Hari-hari berikutnya, kejanggalan semakin nyata. Aku menemukan nota pembayaran dari sebuah hotel bintang 4 di laci mobilnya. Tanganku gemetar ketika membaca tulisan itu. Deluxe Room, Tugues. Aku tahu betul malam itu dia mengatakan sedang lembur di kantor. Aku mencoba sekali lagi mengkonfrontasinya. Aku nemu ini di mobil, kataku sambil meletakkan nota hotel di meja makan. Dia menatap kertas itu sebentar, lalu tertawa dingin. Kamu terlalu curiga. Itu bukti reservasi meeting dengan klien luar kota. Jangan sok tahu. Kalau meeting, kenapa ada tulisan Tugues? Suaraku meninggi. Dia menghempaskan sendoknya ke meja, membuat anak-anak kami yang sedang makan terkejut. Kamu ini kenapa sih? Aku capek kerja. Pulang malah dituduh macam-macam. Kalau kamu nggak percaya sama aku, mending kita pisah sekalian. Anak-anakku menatapku dengan wajah bingung, sementara aku hanya bisa terdiam dengan air mata menetes. Ancaman pisah itu terasa begitu menusuk, padahal aku hanya ingin kebenaran. Sejak hari itu, aku berhenti bertanya. Bukan karena aku percaya, tapi karena aku tahu suamiku tidak akan pernah mengaku. Namun, diam-diam aku mulai mengumpulkan bukti. Aku catat jam-jam dia pulang, nomor-nomor asing yang sering menghubunginya. Bahkan aku menyimpan struk-struk aneh yang kutemukan di sakunya. Semua itu kuletakkan dalam sebuah map biru yang kusimpan rapi di lemari, jauh dari jangkauannya. Puncak dari kecurigaan itu datang ketika aku mengikuti instingku suatu malam. Suamiku bilang ada rapat mendadak dengan bos besar. Namun entah kenapa, hatiku tidak bisa tenang. Setelah menidurkan anak-anak,
Aku memberanikan diri keluar dengan mobilku, mencoba mengikuti arah yang ia tuju. Aku melihat mobilnya parkir di depan sebuah restoran mewah. Dengan dada berdebar, aku menunggu dari kejauhan. Beberapa menit kemudian, dia keluar, bukan sendirian, melainkan bersama seorang perempuan bergaun merah. Mereka tampak begitu akrab, tertawa bersama, lalu berjalan bergandengan tangan menuju mobil. Dunia seakan runtuh saat itu. Nafasku tercekat. Air mataku mengalir tanpa bisa kucegah. Aku ingin turun dan berteriak, tapi kakiku lemas. Aku hanya bisa menunduk, menatap lingkaran cincin kawinku, bertanya-tanya sejak kapan aku tak lagi berarti di matanya. Aku pulang dengan perasaan hancur. Malam itu aku menangis sejadi-jadinya, hingga rasanya mataku bengkak dan tubuhku lelah. Tapi aku sadar, aku sudah melihat cukup banyak untuk mengetahui bahwa prasangkaku bukanlah sekadar prasangka. Esoknya, aku mencoba mengadu kepada mertuaku. Aku berharap mereka bisa menjadi penengah, memberi nasihat kepada anaknya. Tapi jawaban yang kudapat justru membuatku semakin kecewa. Kalau dia dekat dengan perempuan lain, itu karena kamu nggak bisa melayani dia dengan baik, kata ibu mertuaku dingin. Aku tertegun. Air mataku hampir jatuh. Tapi aku menahannya. Bu, aku sudah berusaha sekuat tenaga jadi istri yang baik. Aku mengurus rumah, anak-anak, bahkan aku masih bekerja untuk membantu keuangan keluarga. Jawabku pelan. Namun, beliau hanya mendengus. Itu semua kewajibanmu sebagai istri. Kalau kamu cerewet terus, ya wajar kalau dia cari yang lain. Hatiku seperti diremas. Aku benar-benar sendirian. Suamiku mengkhianati, dan mertuaku justru menyalahkan aku. Aku merasa terjebak dalam penjara yang tidak bisa kutinggalkan. Sejak hari itu, aku berhenti berharap pada siapapun. Aku sadar, aku hanya bisa bergantung pada diriku sendiri. Malam demi malam, aku menguatkan hati. Aku mulai menata strategi, meski belum tahu kemana langkahku akan membawaku. Yang ku tahu hanyalah satu. Aku tidak boleh terus-menerus dipermalukan. Aku mulai mencari tahu lebih banyak tentang perempuan itu. Dari catatan telepon, dari media sosial, dan bahkan dari bisikan teman-teman yang tak sengaja melihat mereka berdua. Semakin banyak informasi yang kudapat, semakin yakin aku bahwa suamiku benar-benar memiliki hubungan gelap. Setiap bukti yang kutemukan, aku simpan dengan rapi. Map biru itu kini semakin tebal, berisi potongan-potongan kebenaran yang suatu hari akan menjadi senjataku. Aku tidak tahu kapan saatnya tiba. Tapi aku berjanji pada diriku sendiri. Suatu hari aku akan membuka semua ini di hadapan dunia. Hari-hari setelah aku menemukan kebenaran tentang perselingkuhannya terasa seperti mimpi buruk yang tiada habis. Aku hidup di bawah satu atap dengan seorang lelaki yang dulu pernah kucintai. Tapi kini hanya menyisakan dingin dan jarak. Setiap kali aku memandang wajahnya, yang kuingat hanyalah adegan di restoran itu. Dia tertawa bersama perempuan lain, seolah aku ini tak pernah ada dalam hidupnya. Aku mencoba bertahan demi anak-anak. Mereka masih terlalu kecil untuk mengerti betapa rapuhnya rumah tangga orang tuanya. Setiap pagi, aku masih menyiapkan sarapan, mengantar mereka ke sekolah, dan tersenyum di depan mereka. Tapi ketika pintu kamar tertutup, aku hanyalah seorang wanita yang runtuh, menangis dalam diam sambil menekan dada yang sesak. Suamiku semakin terang-terangan. Jika dulu dia masih berusaha menyembunyikan hubungannya, kini dia seolah tak peduli lagi. Malam-malamnya dihabiskan di luar, pulang hanya untuk tidur, lalu pergi lagi di pagi hari. Bahkan ada kalanya dia tidak pulang sama sekali, hanya meninggalkan pesan singkat. Ada urusan mendadak. Aku tahu persis kemana dia pergi. Tapi aku memilih diam. Aku bukan tidak berani bicara. Hanya saja aku lelah menghadapi dinding yang selalu menolakku. Suatu malam, aku memberanikan diri untuk mengajaknya bicara serius. Aku menunggu sampai anak-anak tertidur, lalu duduk di ruang tamu dengan wajah penuh tekad. Aku tahu kamu bersama perempuan itu, kataku lirih tapi jelas. Dia menoleh sebentar, lalu terkekeh. Akhirnya kamu sadar juga. Jawaban itu membuatku terhenyak. Tidak ada lagi usaha untuk menyangkal. Tidak ada rasa bersalah.
Hanya sikap angkuh yang menusuk jantungku. Kenapa? Apa aku kurang? Apa yang salah dariku? Suaraku bergetar, menahan tangis. Dia menatapku dengan dingin. Kamu itu terlalu biasa. Nggak ada tantangan. Aku butuh sesuatu yang baru, yang bisa bikin aku semangat. Kamu, cuma ibu rumah tangga yang itu-itu saja. Kata-kata itu bagai palu godam yang menghantam kepalaku. Semua pengorbanan yang kulakukan selama ini, bangun dini hari, mengurus rumah, mengajar di sekolah, bahkan ikut menutup lubang keuangan keluarga, semua dianggap tidak ada artinya. Aku menangis malam itu, sementara dia pergi begitu saja, meninggalkanku sendirian di ruang tamu dengan hati yang hancur. Yang lebih menyakitkan, mertuaku justru semakin sering mencampuri urusan kami. Bukannya menasehati anaknya agar berubah, mereka malah menyalahkanku. Suatu sore, aku dipanggil ke rumah mertua. Aku datang dengan hati was-was, berharap mungkin kali ini mereka akan membelaku. Namun ternyata, aku hanya dijadikan sasaran. Kamu itu istri macam apa? Suara ibu mertuaku meninggi. Suami kerja keras siang malam, pulang malah dituduh macam-macam. Kalau rumah tangga kalian bermasalah, itu pasti salahmu. Aku mencoba menahan diri. Bu, saya cuma ingin kejelasan. Saya tahu dia bersama perempuan lain. Saya punya buktinya. Namun, alih-alih terkejut atau marah kepada anaknya, ibu mertuaku justru menatapku penuh kebencian. Bukti apa? Foto-foto? Struk hotel? Itu semua bisa direkayasa. Kamu itu cuma iri karena suamimu masih laku di luar sana, katanya sinis. Aku tercekat. Rasanya sulit dipercaya seorang ibu bisa berkata begitu. Tak berhenti sampai di situ, bapak mertuaku pun ikut menambahkan. Dengar ya, kalau kamu terus ribut begini, jangan salahkan kami kalau anak kami benar-benar meninggalkanmu. Banyak perempuan yang lebih pantas mendampinginya. Aku menunduk. Air mataku jatuh satu persatu. Aku ingin berteriak. Ingin menjelaskan bahwa aku sudah berusaha sekuat tenaga menjaga rumah tangga ini. Tapi mereka tidak akan pernah mendengarkan. Baginya, aku hanyalah orang luar yang tidak layak menuntut apa-apa. Yang membuatku semakin tak sanggup adalah ketika suatu hari, suamiku benar-benar memperkenalkanku pada perempuan itu. Bukan secara langsung, tapi dengan cara yang begitu menusuk. Dia pulang bersama perempuan itu, di depan rumah kami sendiri. Tangannya menggandeng wanita itu dengan santai, seolah sedang memperlihatkan piala kemenangannya. Aku berdiri di pintu, tubuhku gemetar. Anak-anakku berlari ke arahku, bertanya siapa perempuan itu. Aku tidak bisa menjawab. Yang kulihat hanyalah senyum sinis wanita itu, senyum yang penuh tantangan. Kenalkan, ini temanku, kata suamiku dengan nada enteng. Aku menelan ludah, mencoba tetap tenang. Bawa dia pergi dari rumah ini, ucapku pelan namun tegas. Tapi alih-alih menurut, dia justru tertawa. Kamu nggak berhak ngatur aku. Rumah ini milik kita berdua. Kalau kamu nggak suka, kamu yang pergi. Hatiku remuk. Saat itu aku benar-benar merasa dipermalukan. Tidak hanya oleh suamiku, tapi juga oleh mertua yang kemudian datang dan malah menyambut perempuan itu dengan ramah. Seolah-olah dia menantu baru yang lebih pantas. Aku berdiri di sana, sendirian, di pojokan dari segala arah. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di samping anak-anakku yang tertidur pulas, mengusap rambut mereka sambil menangis tanpa suara. Aku bertanya pada diriku sendiri, haruskah aku bertahan demi mereka, meski harga diriku diinjak-injak? Atau haruskah aku pergi, meski harus membesarkan mereka sendirian? Di tengah kekacauan itu, ada satu hal yang perlahan tumbuh dalam hatiku. Tekad. Aku tidak boleh terus-menerus menjadi korban. Jika mereka menganggap aku lemah, aku akan buktikan bahwa mereka salah. Malam itu, setelah semua penghinaan dan pengkhianatan yang kutelan, aku duduk lama di kamar sendirian. Lampu kamarku padamkan. Hanya cahaya bulan yang menyelinap dari jendela, menerangi wajahku yang basah oleh air mata. Rasanya tubuhku kosong, tapi pikiranku berputar tak henti. Aku merenungkan kembali perjalanan pernikahanku.
Betapa aku telah mengorbankan waktu, tenaga, bahkan impian pribadiku demi membangun rumah tangga bersama suamiku. Aku meninggalkan kesempatan kuliah S2 di luar negeri karena ingin fokus mendampingi dia. Aku mengurangi kegiatan sosialku agar bisa lebih banyak berada di rumah. Aku rela menahan keinginan membeli barang-barang untuk diriku sendiri, demi memastikan kebutuhan keluarga selalu terpenuhi. Tapi semua pengorbanan itu kini terasa sia-sia. Di matanya, aku hanyalah istri biasa yang membosankan. Lama aku terdiam, hingga akhirnya aku sadar, jika aku terus bertahan, maka yang hancur bukan hanya diriku, tapi juga anak-anakku. Mereka akan tumbuh menyaksikan ayahnya mempermalukan ibunya, menyerap pola pikir bahwa penghinaan itu sesuatu yang wajar dalam rumah tangga. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Malam itu, dengan tangan gemetar, aku menulis di sebuah kertas kosong, "Aku akan bercerai." Kalimat itu sederhana, tapi menimbulkan gelombang besar di dadaku. Ada rasa takut, cemas, tapi juga kelegaan. Aku tahu jalannya tidak akan mudah, karena aku tidak hanya berhadapan dengan suami, tapi juga mertua yang selalu membelanya. Namun aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan mundur lagi. Keesokan harinya, aku menghubungi seorang teman lama yang kini bekerja sebagai pengacara keluarga. Namanya Dina, sahabatku sejak SMA. Aku tahu aku bisa mempercayainya, bukan hanya sebagai profesional, tapi juga sebagai seseorang yang peduli padaku. "Aku ingin cerai, Din," kataku dengan suara bergetar saat kami bertemu di sebuah kafe kecil. Dina menatapku lama, lalu menggenggam tanganku. "Akhirnya kamu berani bilang itu. Aku sudah lama khawatir sama kamu. Kamu yakin?" Aku mengangguk, meski air mataku kembali jatuh. Aku nggak kuat lagi. Dia sudah terlalu jauh. Dan aku sudah lihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Dina menarik napas panjang, lalu mulai menjelaskan langkah-langkah hukum yang harus kutempuh. Mulai dari pengajuan gugatan, pembagian harta, hingga hak asuh anak. Aku mendengarkannya dengan serius, mencatat setiap detail meski hatiku sesak. "Yang paling penting, kamu harus punya bukti kuat," kata Dina. Aku tersenyum pahit. Aku sudah menyiapkan itu. Semua struk, foto, rekaman, sudah ada di tanganku. Dina tertegun, lalu mengangguk mantap. "Bagus. Kalau begitu, kita bisa melangkah dengan yakin. Percayalah, kamu tidak akan sendirian." Hari-hari berikutnya kujalani dengan tekad baru. Aku tetap menjalani rutinitasku sebagai guru, tetap mengurus anak-anak dengan penuh kasih sayang. Tapi di balik itu aku sedang menata strategi hidupku yang baru. Aku mengumpulkan dokumen-dokumen penting, akta nikah, akta kelahiran anak, surat kepemilikan rumah, rekening bank, hingga surat-surat kendaraan. Semua kusimpan rapi dalam sebuah koper kecil, jauh dari jangkauan suamiku. Di sisi lain, aku juga mulai menata keuangan pribadiku. Selama ini aku memang punya tabungan dari hasil mengajar dan beberapa usaha sampingan. Uang itu kutarik sebagian, kupindahkan ke rekening khusus yang tidak diketahui suamiku. Aku tahu, suatu hari aku akan membutuhkannya. Yang paling membuatku kuat adalah anak-anakku. Setiap kali aku melihat wajah polos mereka, aku sadar bahwa aku harus keluar dari lingkaran toksik ini. Aku ingin mereka tumbuh dalam lingkungan yang sehat, meski tanpa ayah sekalipun. Suamiku tampaknya tidak menyadari rencanaku. Dia masih sibuk dengan dunianya, masih sering pulang larut, bahkan kadang membawa perempuan itu terang-terangan. Pernah suatu malam, ketika aku sedang menidurkan anak-anak, dia masuk kamar dengan langkah gontai. Bau alkohol menyengat dari tubuhnya. "Besok aku mau ajak dia ketemu anak-anak," katanya tiba-tiba. Aku langsung menoleh. "Apa maksudmu?" "Ya, biar mereka kenal calon ibu barunya," jawabnya enteng. Tubuhku bergetar hebat. Aku berdiri, menatapnya penuh amarah. "Jangan pernah berani membawa perempuan itu dekat anak-anakku." Dia terkekeh sinis. "Anak kita, bukan anakmu saja. Aku bebas lakukan apapun." Aku ingin berteriak, tapi aku tahu percuma.
Malam itu aku hanya bisa memeluk anak-anakku lebih erat, berbisik dalam hati. Aku janji, aku tidak akan biarkan mereka terluka lebih jauh. Beberapa hari kemudian, aku memberitahu suamiku niatku untuk bercerai. Aku sudah ajukan gugatan cerai, kataku dengan tenang di ruang tamu, saat anak-anak tidak ada di rumah. Dia terdiam sejenak, lalu tertawa keras. Kamu pikir bisa hidup tanpa aku? Kamu nggak punya apa-apa. Rumah ini milikku, mobil milikku, semua yang kamu pakai dari hasil kerjaku. Aku menatapnya lurus. Kamu salah. Aku juga punya penghasilan. Dan aku punya harga diri yang tidak bisa kamu beli. Wajahnya berubah merah. Kalau kamu nekat cerai, jangan harap dapat hak asuh anak. Ancaman itu menusukku. Tapi aku tidak mundur. Kita lihat saja nanti di pengadilan. Aku punya bukti siapa yang tidak pantas jadi orang tua. Dia terdiam. Mungkin tidak menyangka aku bisa setegas itu. Kabar tentang keputusanku bercerai cepat sampai ke telinga mertua. Dan seperti yang kuduga, mereka langsung marah besar. Dasar perempuan gak tahu diuntung. Teriak ibu mertuaku saat aku menemuinya. Kamu pikir bisa hidup enak tanpa anak saya? Kamu itu cuma numpang. Kalau bukan karena dia, kamu masih jadi guru biasa dengan gaji pas-pasan. Aku menahan napas, mencoba tetap tenang. Saya lebih baik hidup sederhana tapi bermartabat, Bu, daripada terus dipermalukan. Ibu mertuaku hampir terjatuh karena saking marahnya. Sementara bapak mertuaku menatapku dingin. Kalau kamu berani teruskan ini, jangan harap masih kami anggap keluarga. Aku menunduk. Air mata mengalir. Sejak anaknya membawa perempuan itu ke rumah kami, saya sudah tidak dianggap keluarga lagi, Pak. Hari-hari menjelang sidang pertama terasa berat, tapi juga membebaskan. Berat karena aku tahu akan ada pertempuran panjang di depan mata. Tapi membebaskan karena akhirnya aku memilih jalan untuk melindungi diriku dan anak-anakku. Setiap kali aku melihat koper kecil berisi dokumen dan bukti, aku merasa lebih kuat. Setiap kali aku melihat anak-anakku tertawa, aku tahu aku tidak boleh menyerah. Aku sadar, perceraian bukan akhir. Justru inilah awal dari kehidupanku yang baru. Dan aku berjanji, aku akan menjalaninya dengan kepala tegak, meski harus melawan suami, mertua, bahkan perempuan yang telah merampas kebahagiaanku. Hari itu akhirnya tiba, hari ketika pengadilan menjadwalkan sidang perdana perceraian kami. Meski masih beberapa minggu lagi, aku sudah bisa merasakan denyut tegangnya sejak sekarang. Aku tahu, ini bukan sekadar sidang biasa. Ini akan menjadi ajang pertaruhan harga diri, ajang pembuktian siapa yang sebenarnya benar. Aku tidak boleh datang dengan tangan kosong. Aku harus siap dengan segalanya. Map biru yang selama ini kusimpan diam-diam kini menjadi sahabatku. Setiap malam, ketika anak-anak sudah tidur, aku duduk di meja kerja kecil di kamar dan menata isinya. Ada foto-foto yang kuambil diam-diam ketika melihat suamiku bersama perempuan itu di restoran. Ada struk hotel yang kutemukan di mobilnya. Ada rekaman suara telepon dari wanita itu yang menyapanya dengan panggilan mesra. Bahkan ada bukti transfer rekening yang menunjukkan ia mengalirkan uang rutin ke rekening perempuan tersebut. Dina, sahabatku yang menjadi pengacara, membantu menyeleksi mana bukti yang kuat secara hukum. Ini sudah lebih dari cukup, katanya sambil tersenyum puas. Kalau mereka masih nekat menyangkal, kita bisa hancurkan mereka dengan ini. Aku mengangguk, meski dalam hati masih ada perasaan campur aduk. Membayangkan semua bukti itu diputar dan diperlihatkan di depan hakim membuatku merasa lega, tapi juga pedih. Karena pada akhirnya, bukti itu adalah potret kehancuran rumah tangga yang pernah kubangun dengan penuh cinta. Selain soal bukti, aku juga sadar aku harus menunjukkan bahwa aku bisa berdiri sendiri. Aku tidak ingin orang-orang menganggapku wanita lemah yang bergantung pada suami. Aku mulai lebih serius mengelola usahaku. Selama ini, selain mengajar di sekolah, aku punya bisnis kecil-kecilan menjual kue kering secara online. Pesanan mulai banyak, terutama dari rekan guru dan orang tua murid. Aku memutuskan untuk mengembangkannya. Aku membuat katalog, memperbaiki kemasan, bahkan menyewa 2 orang tetangga untuk membantu produksi.
Keuntungan mulai terasa. Uang dari usaha itu kupakai untuk menambah tabungan pribadi, juga untuk sesuatu yang lebih besar, membeli sebuah mobil mewah. Mobil itu bukan sekadar kendaraan. Itu adalah simbol. Selama ini, mertua selalu meremehkanku, menganggap aku numpang hidup dari gaji anaknya. Mereka sering mengejekku. Kalau bukan karena anak saya, kamu nggak akan bisa apa-apa. Paling cuma naik motor tua. Maka aku memutuskan, aku harus muncul di sidang dengan cara yang tak akan pernah mereka lupakan. Aku ingin mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa aku bisa membeli mobil mewah dari hasil kerja keras dan kemandirianku. Mobil itu akhirnya kudapat. Sebuah SUV hitam mengilap, keluaran terbaru. Surat kepemilikannya resmi atas namaku. Saat pertama kali duduk di balik setir, aku hampir menangis. Bukan karena sombong, tapi karena ini adalah bukti bahwa aku mampu, meski mereka selalu meremehkanku. Bukan hanya dokumen dan harta yang kupersiapkan. Mental juga harus kuat. Aku tahu di ruang sidang nanti aku akan dihadapkan pada pandangan sinis, kata-kata merendahkan, bahkan mungkin fitnah. Aku harus siap menghadapi semua itu tanpa gentar. Setiap malam, aku berdiri di depan cermin, melatih diriku berbicara dengan tenang. Saya punya bukti. Saya mandiri. Saya layak mendapat hak asuh anak-anak saya. Kata-kata itu kuulang-ulang sampai aku benar-benar percaya. Aku juga banyak berdoa, memohon kekuatan agar hatiku tetap teguh, agar lidahku tidak keluh saat bicara di depan hakim. Aku tidak ingin terlihat lemah. Aku ingin semua orang tahu bahwa aku bukan korban yang bisa diinjak-injak lagi. Tentu saja, kabar bahwa aku membeli mobil mewah sampai juga ke telinga suamiku. Suatu malam, dia datang dengan wajah masam. "Dari mana kamu dapat uang buat beli mobil itu?" Tanyanya tajam. Aku menatapnya lurus. "Dari hasil kerjaku. Dari usaha yang kamu remehkan." Dia mendengus. "Jangan bangga dulu. Nanti di sidang, aku pastikan kamu keluar tanpa apapun." Aku tersenyum tipis. Kita lihat saja. Mertuaku juga tidak kalah sinis. Saat bertemu di sebuah acara keluarga, ibu mertuaku menatapku dari ujung kepala hingga kaki, lalu berkomentar. "Wah, hebat ya, bisa pamer mobil. Tapi percuma. Kamu tetap nggak bisa lawan anak saya." Aku hanya tersenyum. Dalam hatiku aku berkata, sebentar lagi kalian akan tahu siapa yang sebenarnya berharga di mata hukum. Meski sebagian besar keluarganya memusuhiku, aku bersyukur keluargaku sendiri selalu ada di sisiku. Orang tuaku memang sempat kecewa karena pernikahanku berakhir seperti ini, tapi mereka mendukung penuh keputusanku. "Kamu sudah cukup sabar, Nak," kata ayahku suatu malam. "Kalau dia sudah tidak menghargaimu, lebih baik lepaskan. Kamu bisa berdiri di atas kakimu sendiri." Ibuku memelukku erat. "Kami akan selalu ada buatmu dan anak-anak." Kata-kata itu memberiku kekuatan. Aku merasa tidak sendirian lagi. Semakin dekat hari sidang, semakin terasa aura tegang di sekitarku. Suamiku semakin jarang pulang, mungkin sibuk dengan rencananya sendiri. Aku mendengar kabar bahwa dia akan membawa perempuan itu sebagai saksi. Aku bisa membayangkan bagaimana wajah wanita itu nanti, penuh kepuasan karena merasa telah menang. Tapi aku tidak takut, karena aku tahu, di tanganku ada bukti yang bisa membuat mereka semua terdiam. Aku menyiapkan pakaian terbaik untuk hari sidang, setelan sederhana tapi elegan, agar aku terlihat profesional dan terhormat di depan hakim. Aku juga menata diriku agar tidak tampak lusuh. Aku ingin berdiri di ruang sidang dengan kepala tegak, bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang berani memperjuangkan haknya. Dan tentu saja, aku sudah membayangkan adegan itu. Aku turun dari mobil mewahku, melangkah masuk ke gedung pengadilan dengan penuh percaya diri. Aku ingin melihat wajah suamiku, mertua, dan perempuan itu ketika mereka menyadari bahwa aku bukan lagi perempuan yang bisa mereka remehkan. Malam terakhir sebelum sidang, aku duduk lama di ruang tamu. Koper berisi dokumen ada di sampingku. Aku membuka map biru, menatap semua bukti dengan mata berkaca-kaca. Besok, semua ini akan berubah, bisikku pada diri sendiri.
Aku memejamkan mata, mengingat kembali luka-luka yang pernah mereka goreskan. Semua penghinaan, semua air mata, semua kesakitan. Dan aku berjanji, besok aku akan mengubah semua itu menjadi kekuatan. Aku akan berdiri di hadapan hakim, bukan sebagai istri yang dikhianati, tapi sebagai wanita yang bangkit. Dan saat itu tiba, mereka semua akan tahu, aku bukan lagi orang yang sama. Hari itu akhirnya tiba. Hari yang selama berminggu-minggu kutunggu dengan jantung berdebar dan hati penuh campuran rasa. Takut, cemas, tapi juga berani. Sidang perceraian pertama. Sejak fajar menyingsing, aku sudah terbangun. Aku berdiri di depan cermin cukup lama, memandangi pantulan wajahku sendiri. Ada lingkar hitam di bawah mata akibat malam-malam penuh tangisan. Tapi aku menutupinya dengan riasan tipis. Aku memilih setelan blazer warna krem muda dipadu rok panjang elegan, sepatu hak rendah, dan jilbab sederhana. Aku ingin tampil anggun, bukan mencolok. Aku ingin mereka melihat bahwa aku datang bukan untuk bertarung dengan teriakan, tapi dengan harga diri. Di garasi, SUV hitam baruku menunggu. Mobil itu berkilau setelah sengaja kubawa ke salon mobil sehari sebelumnya. Aku berdiri sebentar di depannya, menatap pantulan wajahku di bodinya yang mengilap. Ini bukan sekadar mobil, bisikku dalam hati. Ini simbol bahwa aku bisa berdiri sendiri. Aku menarik napas panjang, lalu masuk ke dalamnya. Mesin menyala dengan suara halus yang menenangkan. Tanganku sempat bergetar di setir, tapi aku menepuk dada pelan, berusaha menenangkan diri. Kamu bisa. Hari ini kamu harus kuat. Kataku pada diriku sendiri. Perjalanan ke gedung pengadilan terasa seperti adegan film. Jalanan kota pagi itu ramai. Tapi pikiranku hanya fokus pada apa yang akan terjadi. Di kursi belakang, koper hitam berisi dokumen dan map biru berisi bukti duduk rapi. Setiap kali aku meliriknya lewat spion, aku merasa lebih mantap. Dina, sahabatku sekaligus pengacara, sudah menungguku di sana. Kami berjanji bertemu langsung di lokasi. Dia sempat menelponku di tengah jalan. Kamu siap? Suaranya terdengar penuh semangat. Aku siap, jawabku, meski suaraku bergetar. Bagus. Ingat, kamu bukan korban di ruang sidang nanti. Kamu pejuang. Dan pejuang tidak pernah menunduk. Kata-katanya membuatku tersenyum kecil. Tiba di pengadilan. Gedung pengadilan itu tampak lebih megah dari biasanya. Mungkin bukan bangunannya yang berbeda, melainkan karena aku melihatnya dengan kacamata lain hari ini. Di depan gedung sudah banyak orang berlalu lalang. Sebagian mungkin pihak-pihak lain yang juga menunggu sidang mereka. Ketika mobilku berhenti di halaman, beberapa pasang mata langsung menoleh. SUV hitam itu jelas mencuri perhatian di antara deretan mobil tua dan motor parkir. Aku bisa merasakan tatapan mereka saat aku membuka pintu dan turun dengan langkah tegak. Dan di sana, aku melihatnya. Suamiku sudah tiba lebih dulu bersama perempuan itu dan orang tuanya. Mereka berdiri berkelompok di dekat pintu masuk. Wanita itu mengenakan gaun formal berwarna merah marun, rambut tergerai rapi, wajah dipenuhi make-up tebal. Ia tampak begitu percaya diri, seakan hari ini adalah hari kemenangannya. Mertuaku berdiri di samping mereka, menatapku dengan pandangan meremehkan. Aku bisa melihat bibir ibu mertuaku berbisik pada pelakor itu. Lalu mereka sama-sama tersenyum sinis. Namun senyum itu perlahan memudar ketika mereka melihat aku turun dari mobil mewahku. Mata ibu mertuaku melebar. Wajah pelakor itu menegang, dan suamiku hanya bisa terdiam sejenak sebelum pura-pura menoleh ke arah lain. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya menutup pintu mobil dengan tenang, merapikan blazerku, lalu melangkah menuju pintu masuk. Dina sudah menungguku di sana, tersenyum penuh dukungan. Kamu luar biasa, bisiknya saat kami berjalan berdampingan. Menjelang sidang, di ruang tunggu pengadilan, suasana begitu tegang. Banyak pasangan lain yang juga menunggu giliran, tapi seolah semua mata hanya tertuju pada kelompok kami. Suami dan mertuaku duduk di satu sisi, bersama perempuan itu. Aku dan Dina duduk di sisi lain. Beberapa kali aku bisa merasakan tatapan menusuk dari arah mereka.
Aku berusaha tidak menoleh, hanya fokus pada map biru di tanganku. Di dalamnya, ada kebenaran yang akan mengubah segalanya. Jangan takut, kata Dina pelan. Mereka hanya bisa menggertak. Yang punya bukti nyata adalah kamu. Aku mengangguk, mencoba mengatur napas. Memasuki ruang sidang. Akhirnya namaku dipanggil. Kami semua berdiri dan masuk ke ruang sidang. Hakim sudah duduk di kursi tinggi. Wajahnya tegas namun netral. Ruangan itu penuh dengan suara berbisik dari pengunjung lain. Tapi mendadak hening ketika sidang dimulai. Hakim membuka berkas, lalu menatap kami satu persatu. Penggugat hadir. Saya, Yang Mulia. Jawabku dengan suara tenang. Tergugat hadir. Ya, saya hadir. Jawab suamiku dengan nada datar. Hakim mengangguk, lalu mulai membacakan pembukaan sidang. Setiap kata yang keluar dari mulutnya membuat jantungku berdetak lebih cepat. Aku menggenggam erat map biru di pangkuanku, menunggu saatnya untuk berbicara. Serangan pertama. Suamiku memulai dengan pembelaan panjang. Dia berbicara seolah dirinya korban, mengatakan bahwa aku istri yang tidak pernah mendukungnya, terlalu sibuk dengan urusanku sendiri, bahkan menuduhku sering mengada-ada dengan bukti palsu. Pelakor itu duduk manis di sampingnya, sesekali mengangguk seolah membenarkan. Mertuaku ikut angkat bicara ketika hakim memberi kesempatan, dengan suara lantang menyudutkanku. Yang Mulia, menantu saya ini memang tidak pernah cocok dengan anak saya. Rumah selalu berantakan, anak-anak kurang terurus. Wajar kalau anak saya mencari kebahagiaan di luar. Jangan salahkan dia. Aku bisa merasakan bisikan dari pengunjung lain. Beberapa mungkin percaya, beberapa lainnya menatapku penuh simpati. Dadaku sesak, tapi aku menahan diri. Aku tahu giliranku akan tiba. Giliranku bicara. Ketika hakim memintaku menjelaskan, aku berdiri dengan tenang. Aku menatap hakim, bukan mereka, dan mulai berbicara. Yang Mulia, semua tuduhan itu tidak benar. Saya sudah berusaha sebaik mungkin sebagai istri dan ibu. Tapi yang saya dapat hanyalah pengkhianatan. Dan saya punya bukti. Dengan perlahan, aku membuka map biru itu. Aku menyerahkan beberapa dokumen pada hakim melalui panitera. Foto-foto, struk hotel, bukti transfer, bahkan rekaman suara. Dina ikut membantu menjelaskan setiap bukti dengan detail, memastikan semuanya sah secara hukum. Ruang sidang mendadak hening. Hakim menatap bukti-bukti itu dengan serius. Suamiku mulai gelisah, pelakor itu pucat, dan ibu mertuaku menutup mulut dengan tangan gemetar. Aku melanjutkan dengan suara yang lebih mantap. Selain itu, Yang Mulia, saya ingin menunjukkan bahwa saya bisa mandiri. Saya tidak bergantung pada suami saya. Mobil yang saya gunakan hari ini sepenuhnya hasil kerja keras saya sendiri, dan surat kepemilikannya atas nama saya. Saya ingin menegaskan bahwa saya tidak datang untuk meminta belas kasihan, tapi untuk menuntut keadilan. Ketika kata-kata itu keluar, suasana ruang sidang pecah. Ada bisikan heboh di antara pengunjung. Hakim mengetuk palu agar suasana tenang kembali, tapi aku bisa melihat dengan jelas. Wajah suamiku merah padam, ibu mertuaku memegangi dadanya, dan pelakor itu tampak seperti kehilangan darah di wajahnya. Aku berdiri dengan kepala tegak. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa tidak lagi sebagai korban. Hari sidang yang kutakuti ternyata menjadi hari di mana aku menemukan kembali diriku sendiri. Ruangan itu berubah menjadi arena pertempuran. Bukan dengan senjata, tapi dengan kata-kata, tuduhan, dan bukti-bukti yang telak. Aku masih berdiri tegak di hadapan hakim, dengan map biru terbuka di tanganku, sementara suamiku mulai gelisah di kursinya. Hakim menatap dokumen-dokumen di hadapannya. Alisnya mengernyit. Tergugat, katanya akhirnya. Apakah benar bukti-bukti yang diserahkan penggugat ini valid? Ada foto, rekaman, dan bukti transaksi yang menunjukkan hubungan Anda dengan pihak ketiga. Suamiku menelan ludah. Wajahnya memerah. Ia mencoba tersenyum kaku. Yang Mulia, semua itu rekayasa. Foto bisa diedit. Rekaman bisa dimanipulasi.
Istri saya sengaja menjebak saya karena sakit hati. Aku nyaris tertawa mendengar pembelaannya. Dina langsung berdiri. Suaranya tegas. Yang mulia, semua bukti ini telah melalui proses verifikasi. Rekaman diambil langsung oleh klien saya dengan perangkat sah. Dan foto-foto telah diperiksa metadatanya oleh ahli forensik digital. Kami juga punya saksi yang akan diperiksa dalam persidangan berikutnya. Hakim mengangguk pelan. Sorot matanya beralih lagi ke arah suamiku yang kini menunduk. Tiba-tiba, pelakor itu berdiri. Suaranya melengking tapi penuh emosi. Yang mulia, saya hanya teman biasa. Saya tidak tahu-menahu soal ini. Semua tuduhan ini kejam. Dia, tangannya menuding ke arahku. Dia hanya ingin menghancurkan nama baik saya. Aku tetap diam. Aku tahu, semakin aku bereaksi, semakin ia merasa berhasil. Dina menoleh ke arahku dan menggeleng, memberi isyarat agar aku tetap tenang. Hakim mengetuk palu. Harap tertib. Nona, Anda tidak dipanggil untuk bersuara kecuali diminta. Tapi karena nama Anda disebut dalam bukti, kami akan menjadwalkan pemeriksaan lanjutan. Wajah pelakor itu memucat. Ia kembali duduk dengan gerakan kaku. Dan untuk pertama kalinya aku melihat ketakutan nyata di matanya. Tidak terima. Ibu mertuaku tiba-tiba berdiri. Suaranya bergetar tapi tetap lantang. Yang mulia, menantu saya ini pandai bersandiwara. Jangan percaya. Dari dulu dia memang keras kepala. Tidak pernah menghormati kami sebagai orang tua. Dia hanya mengincar harta anak saya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa punya mobil semewah itu? Saya yakin itu bukan hasil keringatnya sendiri. Ruang sidang kembali gaduh. Bisikan-bisikan terdengar dari bangku pengunjung. Aku mengangkat wajahku, menatap ibu mertua dengan tenang. Yang mulia, pernyataan itu fitnah. Saya membawa bukti lain, surat kepemilikan mobil, slip gaji, dan laporan rekening pribadi yang menunjukkan pembayaran cicilan dari rekening saya sendiri, jauh sebelum kasus perselingkuhan ini terungkap. Aku menyerahkan dokumen itu pada Panitera. Hakim memeriksanya sebentar, lalu mengangguk. Bukti sah. Mobil memang atas nama penggugat. Sekilas aku melihat tubuh ibu mertuaku goyah, seakan kehilangan tenaga. Ia menatapku dengan mata membelalak, lalu duduk kembali dengan wajah pucat pasi. Hakim kembali berbicara. Suaranya berat, penuh wibawa. Dari bukti-bukti sementara yang sudah diajukan, penggugat memiliki dasar kuat. Tuduhan perselingkuhan terhadap tergugat bukan tanpa alasan. Namun sidang akan tetap dilanjutkan untuk memanggil saksi-saksi dan memperdalam fakta. Aku menarik napas lega. Setidaknya, hari ini kebenaran mulai terungkap. Namun drama belum selesai. Suamiku yang sejak tadi menunduk, tiba-tiba berdiri dengan suara meninggi. Yang mulia, saya tidak terima. Semua ini rekayasa. Dia, lagi-lagi menudingku. Dia hanya ingin mempermalukan saya. Kalaupun benar saya bersalah, dia tidak berhak menunjukkan itu di depan umum. Apa dia tidak malu sebagai seorang istri? Aku menatapnya lurus. Suaraku dingin tapi tegas. Justru karena saya seorang istri, saya berhak menuntut kebenaran. Saya tidak meminta belas kasihan. Saya hanya menuntut keadilan. Apa yang kamu lakukan bukan hanya menyakiti saya, tapi juga menghancurkan rumah tangga kita. Ruang sidang terdiam. Hakim mengetuk palu lagi. Cukup. Persidangan ini bukan tempat untuk drama rumah tangga. Fakta akan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Tergugat diminta menahan diri. Penggugat diminta tetap fokus pada perkara. Meski hakim sudah menenangkan, suasana tetap panas. Dari kursinya, pelakor itu menunduk sambil menggenggam tangan suamiku erat-erat, seolah mencari perlindungan. Aku melihatnya, tapi kali ini tanpa rasa sakit. Yang kurasakan hanyalah kasihan. Aku sempat teringat malam-malam panjang ketika aku menangis karena mengira diriku kalah oleh wanita itu. Tapi hari ini, melihat wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, aku sadar, bukan aku yang kalah. Dina menepuk tanganku pelan di bawah meja. Kamu hebat, bisiknya. Aku hanya mengangguk,
menahan air mata yang hampir tumpah. Setelah semua argumen selesai diperdengarkan, hakim mengetuk palu lagi. Sidang ditunda 1 minggu untuk memanggil saksi-saksi dan melakukan pemeriksaan lanjutan. Para pihak diharapkan tetap menjaga sikap. Persidangan selesai. Ruang sidang langsung ramai. Aku mengemasi map biru, lalu berdiri. Saat melangkah keluar, aku bisa merasakan banyak tatapan dari pengunjung lain, beberapa penuh kekaguman, beberapa iba, beberapa mungkin sekadar penasaran. Tapi yang paling jelas adalah pandangan dari keluarga suamiku. Ibu mertuaku menunduk, menolak menatapku. Pelakor itu bersandar lemah di kursi, seperti kehilangan tenaga. Dan suamiku? Ia hanya berdiri kaku, wajahnya merah padam, tak berani menatapku. Begitu aku melangkah keluar gedung pengadilan, udara segar menerpa wajahku. Dina berjalan di sampingku, menepuk bahuku. Kamu benar-benar bikin mereka tak berkutik hari ini. Aku tersenyum kecil. Padahal aku sempat gemetar tadi. Itu wajar. Tapi yang orang lihat, kamu tegar. Percayalah, mereka akan ingat hari ini seumur hidup. Aku berjalan menuju mobilku yang berkilau di bawah sinar matahari. Saat aku membuka pintu dan masuk, sekilas aku melihat beberapa orang memotret diam-diam. Biarlah. Aku tidak peduli lagi. Yang penting, aku sudah menunjukkan bahwa aku bisa berdiri sendiri. Mesin mobil menyala. Aku melirik Dina sebentar sebelum melaju keluar. Ini baru awal. Pertempuran sebenarnya masih panjang. Dina tersenyum. Ya, tapi hari ini, kamu sudah menang 1 langkah besar. Dan aku percaya, 1 langkah besar itu akan membawaku menuju kebebasan. Hari sidang berikutnya tiba lebih cepat daripada yang kubayangkan. Seminggu terakhir, aku berusaha menenangkan diri, tapi jantungku tetap berdegup kencang setiap kali membayangkan ruang sidang. Dina terus mendampingiku, memastikan semua bukti tambahan tersusun rapi. Aku sudah siapkan semuanya, katanya pagi itu sambil merapikan tumpukan map merah di tangannya. Hari ini kita keluarkan bukti pamungkas. Setelah ini, mereka tidak bisa lagi bicara sembarangan. Aku mengangguk. Ada rasa takut, tapi juga ada keberanian baru yang tumbuh. Aku tahu, hari ini akan menjadi hari yang menentukan. Aku tiba di pengadilan dengan mobil mewahku, sama seperti sidang sebelumnya. Tapi kali ini, suasana berbeda. Orang-orang sudah menunggu di luar, sebagian memandang dengan penasaran, sebagian berbisik-bisik sambil melirikku. Seolah gosip tentang sidang ini sudah menyebar luas. Aku melangkah keluar dengan tenang, mengenakan setelan sederhana namun anggun. Bukan untuk pamer, melainkan untuk menunjukkan bahwa aku tidak datang sebagai korban, melainkan sebagai seseorang yang berani menuntut keadilan. Di sisi lain, aku melihat suamiku bersama pelakor dan mertuaku. Wajah mereka tampak lelah, tapi masih berusaha menampilkan senyum angkuh. Aku hanya menatap sekilas, lalu melangkah masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika hakim memasuki ruangan, suasana langsung hening. Suara palu diketuk 3 kali. Sidang perceraian dengan nomor perkara sekian dibuka kembali. Hari ini kita akan memeriksa bukti lanjutan dan mendengarkan saksi. Dina berdiri, menyerahkan dokumen tambahan. Yang mulia, kami memiliki bukti kuat berupa rekaman suara percakapan antara tergugat dan pihak ketiga, juga laporan transaksi keuangan yang menunjukkan penggunaan dana rumah tangga untuk kepentingan pribadi tergugat dan pasangannya. Hakim mengangguk. Panitera segera menyalakan alat pemutar. Suara suamiku terdengar jelas dari speaker. Suara yang dulu pernah membisikkan kata cinta padaku, kini terdengar mesra bersama wanita lain. Sayang, sabar ya. Setelah aku bercerai, semua harta akan jadi milik kita. Mobil, rumah, semua. Istriku itu tidak bisa apa-apa. Dia hanya bergantung padaku. Aku menahan napas, sementara ruangan penuh bisikan terkejut. Dina menoleh ke arahku, memberi senyum tipis seolah berkata, "Lihatlah, semua akan terbongkar." Lalu terdengar suara wanita, pelakor itu, menjawab manja. "Benar ya, Mas? Aku takut kalau dia tahu."
Tapi kalau semua sudah milik kita, aku janji aku akan membahagiakan kamu lebih dari dia. Suara itu menggema, menusuk telinga semua orang di ruangan. Pelakor itu sontak berdiri, wajahnya pucat. Yang mulia, itu bukan suara saya. Itu rekayasa. Hakim mengetuk palu. Duduk. Rekaman ini sudah diperiksa dan diverifikasi oleh ahli forensik suara. Hasilnya autentik, tanpa rekayasa. Pelakor terhuyung ke kursinya. Matanya membelalak tak percaya. Ibu mertuaku menatap anaknya dengan wajah hancur. Nak, apa benar ini semua? Suaranya serak, nyaris berbisik. Suamiku tidak bisa menjawab. Ia hanya menunduk. Keringat bercucuran di wajahnya. Dina melanjutkan dengan tenang. Selain rekaman, kami juga memiliki bukti transaksi. Tergugat menggunakan rekening bersama untuk membiayai perjalanan dengan pihak ketiga. Tiket hotel, pembelian perhiasan, bahkan pembayaran cicilan motor atas nama selingkuhannya. Semua ada dalam laporan ini. Ia menyerahkan dokumen kepada hakim. Hakim memeriksa sebentar, lalu mengangguk. Data valid, dikonfirmasi dari pihak bank. Ruangan langsung riuh rendah. Bisikan-bisikan semakin keras. Ya ampun, tega sekali. Uang rumah tangga dipakai buat selingkuhan. Aku menoleh sekilas pada ibu mertuaku. Wajahnya kini benar-benar pucat. Tangannya bergetar memegangi dada. Astagfirullah. Bisiknya lirih sebelum tubuhnya ambruk ke kursi. Orang-orang panik. Beberapa mendekat untuk menolong. Hakim meminta petugas memberi pertolongan pertama. Untungnya, ia tidak sampai kehilangan kesadaran penuh. Tapi jelas terlihat betapa hancurnya hatinya mengetahui kebenaran ini. Aku hanya menatapnya tanpa kata. Dalam hatiku, ada rasa iba, tapi juga getir. Bukankah dulu ia yang paling keras menuduhku serakah dan tidak setia? Kini kenyataan menunjukkan siapa sebenarnya yang mengkhianati. Belum selesai keterkejutan itu, pelakor yang sejak tadi gemetar tiba-tiba terkulai di kursinya. Tubuhnya lunglai, wajahnya pucat pasi. Beberapa orang buru-buru membantunya. Tapi suaranya sudah tidak keluar lagi. Ruang sidang semakin gaduh. Hakim kembali mengetuk palu berkali-kali. Tertib, tertib. Persidangan tetap dilanjutkan setelah keadaan tenang. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan diri. Bagian dari diriku merasa puas, tapi bagian lain hanya merasa hampa. Aku tidak pernah membayangkan kebohongan mereka akan terungkap sedramatis ini. Setelah suasana sedikit mereda, hakim kembali berbicara. Dengan bukti yang telah diajukan hari ini, pengadilan menilai bahwa penggugat memiliki dasar yang sangat kuat. Tergugat terbukti melakukan perselingkuhan, serta menyalahgunakan keuangan rumah tangga. Oleh karena itu, majelis hakim akan segera bermusyawarah untuk menentukan putusan akhir dalam sidang berikutnya. Aku menunduk, mengucap syukur dalam hati. Suamiku terduduk lemas, wajahnya hancur. Aku bisa melihat bagaimana ia berusaha mencari kata, tapi lidahnya keluh. Semua sudah terbongkar. Tidak ada lagi yang bisa ia sembunyikan. Saat persidangan ditutup, aku bangkit dengan tenang. Aku tidak menoleh pada suamiku, tidak pada mertuaku, apalagi pelakor. Aku berjalan lurus keluar ruangan, dengan Dina di sampingku. Di luar, udara sore terasa berbeda. Lebih ringan, lebih lapang. Orang-orang masih berbisik-bisik. Sebagian bahkan menatapku dengan hormat. Dina menepuk bahuku. Hari ini kamu benar-benar membungkam semuanya. Aku tersenyum kecil. Bukan aku yang membungkam. Kebenaran yang melakukannya. Aku masuk ke mobilku, menyalakan mesin, dan melaju pergi. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa bebas. Bebas dari kebohongan, bebas dari belenggu. Dan yang terpenting, aku tahu, hidupku akan dimulai kembali, tanpa mereka. Suasana ruang sidang masih bergetar oleh gema rekaman yang baru saja diperdengarkan. Kata-kata suamiku bersama selingkuhannya berputar-putar di kepala semua orang. Wajah-wajah tercengang memenuhi ruangan. Sebagian menatapku dengan iba, sebagian dengan hormat,
dan sebagian lainnya memandang ke arah suamiku dengan tatapan penuh cemooh. Hakim baru saja mengumumkan bukti itu sah, dan Dina menyerahkan dokumen keuangan yang memperjelas semuanya. Udara di ruang sidang seolah berubah pekat. Sunyi sesaat, lalu pecah menjadi bisikan-bisikan yang semakin lama semakin riuh. Aku melirik sekilas ke arah ibu mertuaku. Wajahnya pucat pasi. Tangannya gemetar memegang jilbab di lehernya. Sejak awal ia duduk dengan bangga, membela anak lelakinya tanpa ragu, menyudutkanku dengan segala tuduhan. Namun kini, semua bangunan keyakinan yang ia tegakkan runtuh begitu saja. Tidak, ini tidak mungkin. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya limbung. Anakku tidak seperti itu. Dia tidak mungkin. Bu, tenang dulu. Ada yang mencoba menahannya. Tapi ia terus mengguncang kepala, matanya berkaca-kaca. Aku membesarkanmu dengan darah dan air mata, katanya dengan suara pecah, menatap suamiku. Tapi ini yang kau lakukan? Kau permalukan keluargamu sendiri. Tak ada jawaban dari suamiku. Ia hanya menunduk. Wajahnya tertutup kedua tangannya. Tiba-tiba ibu mertuaku menjerit kecil sambil memegangi dadanya. Tubuhnya goyah lalu ambruk di kursi. Matanya setengah tertutup. Ruangan seketika kacau. Beberapa orang berlari, mencoba menopangnya. Ada yang menepuk-nepuk pipinya. Air! Tolong! Air! Teriak seseorang. Hakim segera memanggil petugas medis yang memang berjaga di luar sidang. Semua perhatian beralih padanya. Aku hanya bisa terpaku, menatap pemandangan itu dengan campuran rasa iba dan getir. Sementara itu, pelakor yang sejak awal sudah gemetar kini terlihat semakin panik. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Matanya liar, seakan mencari celah untuk kabur. Bibirnya bergetar, mencoba berkata sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar. Ini fitnah. Aku tidak. Suaranya tercekat. Lalu ia tersedak oleh tangisnya sendiri. Orang-orang menatapnya dengan tatapan jijik. Beberapa berbisik sinis. Itu kan jelas suaranya. Perempuan macam apa tega merusak rumah tangga orang? Pantas saja kelihatan genit. Pelakor itu menutup telinganya, berusaha menyingkirkan bisikan-bisikan itu. Tubuhnya gemetar semakin hebat. Lalu, sebelum ada yang sempat menahannya, ia tiba-tiba terkulai ke meja. Wajahnya menghantam permukaan kayu dengan bunyi keras. Ya Allah! Dia pingsan. Teriak salah satu kerabatnya. Ruangan semakin gaduh. Dua orang langsung membopongnya keluar ruangan. Wajahnya pucat seperti kertas. Dalam sekejap, ruang sidang berubah seperti pasar. Orang berlarian, berbisik, berteriak. Sebagian keluar untuk melihat kondisi pelakor. Sebagian mencoba menolong ibu mertuaku yang masih terkulai lemah. Hakim mengetuk palu berkali-kali. Tertib. Tertib. Saya minta ketertiban. Jika tidak, saya hentikan sidang ini sekarang juga. Suara palu menggema, tapi kekacauan tetap sulit dikendalikan. Aku duduk diam di kursiku, berusaha menjaga ketenangan. Di satu sisi, ada rasa puas, kebenaran akhirnya benar-benar menghantam mereka. Namun di sisi lain, aku merasakan kekosongan. Semua ini terasa seperti drama yang kelewat tragis. Dina menepuk lenganku. Kamu tetap tenang saja. Biarkan orang lain ribut. Ingat, kita sudah sampai di puncak. Jangan goyah. Aku mengangguk pelan, menarik napas panjang. Ketika keadaan sedikit mereda, semua mata kembali tertuju pada suamiku. Ia masih duduk membeku. Wajahnya basah oleh keringat dan air mata yang tak sengaja keluar. Aku bisa jelaskan. Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Diam. Suara hakim memotong tajam. Anda sudah cukup berbohong selama ini. Fakta sudah jelas. Jangan menambah malu Anda sendiri. Kata-kata itu menghantamnya lebih keras dari pukulan manapun. Ia menunduk makin dalam. Bahunya bergetar. Aku menatapnya tanpa emosi. Dahulu, aku mungkin akan luluh melihatnya hancur begini. Tapi hari ini, aku hanya melihat seseorang yang menuai apa yang ia tabur. Waktu berjalan lambat.
Petugas medis akhirnya membawa ibu mertuaku keluar ruangan untuk diberi perawatan lebih lanjut. Pelakor juga belum sadar, dibaringkan di ruang terpisah. Sidang tetap berjalan meski suasana terasa tegang. Hakim berulang kali mengingatkan agar semua pihak menjaga ketertiban. Aku tetap duduk tegak, meski dalam hati ada pergulatan. Bagian dari diriku merasa bersalah melihat ibu mertuaku tumbang. Ia memang pernah berlaku kejam padaku. Tapi tetap saja ia seorang ibu yang hancur menyaksikan kebusukan anaknya. Namun aku meneguhkan hati. Ini bukan salahku. Aku hanya memperjuangkan kebenaran. Ketika keadaan sudah lebih tenang, hakim kembali berbicara. Dengan semua bukti yang diajukan, dan reaksi yang sudah kita lihat sendiri, majelis hakim menilai perkara ini jelas adanya. Penggugat tidak bersalah. Tergugat terbukti berselingkuh, menyalahgunakan keuangan, dan melanggar ikatan rumah tangga. Putusan final akan disampaikan pada sidang berikutnya. Suara itu bagaikan palu terakhir yang menghancurkan tembok kebohongan. Tidak ada lagi argumen. Tidak ada lagi jalan untuk mengelak. Suamiku hanya bisa menunduk. Ibu mertuaku tidak hadir untuk membela lagi. Pelakor pun tidak bisa berteriak membela diri. Semua diam membisu, ditelan oleh bukti yang tak terbantahkan. Ketika sidang ditutup, aku bangkit dengan tenang. Dina berjalan di sampingku, membawa semua dokumen. Orang-orang menyingkir memberi jalan, sebagian menatapku dengan kagum, sebagian dengan simpati. Aku berjalan lurus ke pintu keluar. Langkahku mantap. Di belakangku, ruang sidang masih gaduh dengan orang-orang yang membicarakan insiden tadi. Begitu aku keluar, cahaya matahari sore menyambutku. Rasanya hangat, tapi kali ini berbeda, seperti cahaya kebebasan. Aku berdiri sejenak di pelataran pengadilan, menatap langit yang mulai berwarna jingga. Hati kecilku berbisik, aku sudah melewati badai terbesarku. Aku sudah berdiri tegak meski semua mencoba menjatuhkan. Dan hari ini, kebenaran sendiri yang membela aku. Mobil mewahku terparkir di depan. Aku berjalan menuju ke sana, membuka pintu, dan duduk di kursi pengemudi. Sebelum menyalakan mesin, aku berbisik pada diriku sendiri. Ini belum akhir. Tapi aku tahu, aku sudah menang. Aku sudah membuktikan siapa aku sebenarnya. Aku tersenyum tipis, menyalakan mesin, dan melaju pergi. Di kaca spion, gedung pengadilan menjauh perlahan, bersama dengan semua drama, air mata, dan pengkhianatan yang pernah mencoba merobohkanku. Langkahku terasa lebih ringan ketika keluar dari gedung pengadilan. Sore itu, matahari menggantung rendah, memancarkan cahaya keemasan yang seolah menyambutku menuju kehidupan baru. Angin berhembus pelan, membawa harum bunga dari taman kecil di halaman pengadilan. Semua terasa berbeda. Ada sesuatu yang lepas dari pundakku. Beban yang selama ini membelenggu akhirnya runtuh. Aku berdiri sejenak, menatap langit yang bergradasi jingga dan merah muda. Warna itu mengingatkanku pada kebebasan, indah, luas, dan penuh harapan. Hari itu, aku bukan lagi seorang istri yang disia-siakan. Aku bukan lagi menantu yang dihina. Aku adalah diriku sendiri, kuat, utuh, dan merdeka. Saat aku berjalan menuju mobil mewahku, berbagai kenangan menyerbu kepalaku. Semua pertengkaran, semua air mata, semua luka yang pernah ia torehkan. Bagaimana aku pernah merasa tidak cukup baik. Bagaimana aku terus berusaha membuktikan diri pada keluarga yang tak pernah menerimaku sepenuh hati. Namun hari ini, semua itu terasa jauh. Aku tersenyum tipis. Bukan senyum kemenangan semata, melainkan senyum lega. Aku tahu, aku sudah melakukan yang terbaik. Jika mereka memilih untuk tidak menghargai, itu bukan salahku. Aku membuka pintu mobil, masuk, lalu menutupnya dengan lembut. Mesin menyala. Suara halusnya terasa seperti musik kemenangan. Dari kaca depan, aku melihat beberapa orang masih berkumpul di halaman pengadilan, membicarakan apa yang baru saja terjadi. Aku menarik napas panjang. Mereka boleh berbicara apa saja, gumamku pada diri sendiri. Tapi aku yang tahu betapa keras perjuangan ini.
Aku melajukan mobil keluar dari halaman pengadilan. Jalanan sore itu cukup lengang. Lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu. Di sepanjang perjalanan, aku merasa seperti burung yang baru saja keluar dari sangkar. Ada dunia luas menantiku, dan aku bebas terbang setinggi yang kuinginkan. Entah mengapa, langkah pertamaku setelah sidang bukan menuju apartemen baruku, melainkan rumah yang dulu pernah kuanggap sebagai rumah tangga. Aku ingin menutup bab itu dengan caraku sendiri. Rumah itu tampak sepi. Pintu pagar masih terkunci rapat. Dari luar, aku bisa melihat taman yang dulu kurus penuh cinta kini dipenuhi rumput liar. Aku berdiri di depan pagar cukup lama, mengingat betapa banyak tawa dan air mata yang pernah terjadi di dalam sana. Aku sudah melepaskanmu, bisikku pelan, seakan berbicara pada bayangan masa lalu. Aku tak lagi terikat pada dinding ini, pada kenangan ini, atau pada orang yang pernah berjanji tapi mengkhianati. Aku lalu berbalik, meninggalkan rumah itu tanpa menoleh lagi. Di perjalanan, aku menerima pesan dari Dina, pengacaraku sekaligus sahabat yang setia menemaniku sejak awal. Kamu luar biasa hari ini. Banggalah pada dirimu. Aku akan terus di sisimu, apapun yang terjadi. Aku tersenyum membaca pesannya. Tanpa orang seperti Dina, mungkin aku sudah hancur berkeping-keping. Aku membalas singkat. Terima kasih, Din. Kita rayakan setelah ini. Sore itu aku menyadari, kehilangan suami yang berkhianat bukanlah akhir. Justru aku menemukan orang-orang yang benar-benar peduli, yang melihatku apa adanya. Dan itu jauh lebih berharga. Beberapa hari setelah sidang, aku mulai merasakan hidupku perlahan tertata kembali. Aku bangun pagi tanpa ketakutan, tanpa harus menunggu nada tinggi atau sindiran dari seseorang di rumah. Aku sarapan dengan tenang, menikmati kopi hangat sambil membaca buku kesukaanku. Aku mulai menulis jurnal, menuliskan semua rasa sakit yang pernah kualami, sekaligus semua impian yang belum sempat kuraih. Setiap kata yang kutulis terasa seperti luka yang perlahan sembuh. Aku juga menatap mobil mewahku dengan cara berbeda. Bukan hanya sebagai simbol materi, melainkan simbol kerja keras dan kemandirianku. Itu adalah bukti bahwa aku mampu berdiri sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Kabar tentang mertuaku yang sempat pingsan di ruang sidang terdengar beberapa hari kemudian. Ia akhirnya sadar, tapi kondisinya masih lemah. Orang-orang bercerita, ia tidak berhenti menangis, merasa malu pada tetangga dan kerabat. Sedangkan pelakor, katanya, memilih pergi keluar kota. Entah karena malu, entah karena ingin melarikan diri dari kenyataan. Aku tidak peduli. Hidup mereka bukan lagi urusanku. Yang jelas, aku sudah menutup pintu. Tidak ada dendam, hanya ada jarak. Biarlah mereka bergulat dengan konsekuensi perbuatan mereka sendiri. Suatu pagi, aku mengendarai mobil ke tepi pantai, tempat yang dulu sering kuimpikan untuk dikunjungi sendiri. Aku duduk di atas pasir, menatap ombak yang berkejaran. Angin laut membelai wajahku, membawa sensasi damai yang lama sekali tidak kurasakan. Aku bebas, kataku sambil tersenyum, membiarkan air mata bahagia mengalir. Aku bebas untuk tertawa tanpa merasa bersalah. Bebas untuk bermimpi tanpa ada yang meremehkan. Bebas untuk menjadi diriku sepenuhnya. Hari-hari berikutnya aku mulai merancang hidup baru. Aku memperluas bisnis kecilku, mengembangkan jaringan, dan melibatkan diriku dalam kegiatan sosial. Aku ingin waktuku bermanfaat, bukan hanya untukku, tapi juga untuk orang lain. Aku juga membuka hatiku untuk kemungkinan cinta baru. Meski aku tidak terburu-buru, aku belajar bahwa cinta sejati tidak datang dari orang yang hanya pandai berbicara, melainkan dari seseorang yang benar-benar mampu menghargai. Dan jika cinta itu tidak datang, aku tidak takut, karena aku tahu, aku sudah cukup. Hari itu, saat matahari terbenam di ufuk barat, aku berdiri di balkon apartemenku yang baru. Angin sore menyapu wajahku, membawa aroma kebebasan yang manis. Aku menatap langit dan berbisik dalam hati. Terima kasih, Tuhan. Aku sudah melewati badai, dan kini aku berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah hidupku. Dan kali ini,
Aku akan menjaganya dengan sepenuh hati. Aku mengangkat cangkir kopiku, meneguk hangatnya, lalu tersenyum. Tidak ada lagi tangis. Tidak ada lagi luka. Hanya ada aku, dan hidup baru yang menantiku.